Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadli akan menjelaskan tentang syarat model. Pengertian syarat model. Pembelajaran model berbagi atau syarat merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, dan sikap. Menurut pendapat ahli, menurut Pratiwi pada tahun 2013 mengemukakan bahwa model syarat adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua mata pelajaran dengan melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Selanjutnya yaitu kekurangan shared model. Yang pertama yaitu hambatan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan model ini. Yang kedua, fleksibilitas dan kompromi berperan penting dalam keberhasilan implementasi model ini. Dan yang ketiga yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Dan yang keempat yaitu untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Kelebihan shared model. Yang pertama yaitu kemudahan dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Yang kedua, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep lebih dalam. Yang ketiga, lebih mudah untuk menjadwalkan periode perencanaan bagi sebuah tim yang terdiri dari 2 guru daripada penyulap jadwal untuk tim yang terdiri dari 4 orang guru. Dan yang keempat yaitu 2 orang guru dapat menggabungkan jam pelajarannya bersama-sama untuk menciptakan hambatan waktu yang lebih besar. Baik, adapun manfaat dari model pembelajaran shared model adalah model ini cocok ketika berbagai bidang studi dikelompokkan dalam kelompok besar, seperti ilmu sastra atau seni praktis. Model ini juga memfasilitasi langkah awal implementasi menuju kurikulum terpadu. Model ini juga merupakan model yang aktif untuk menggunakan 2 disiplin sebagai tahap intermediate menuju tim dengan 4 disiplin yang jauh lebih rumit dan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksasri. Saya akan menjelaskan pengembangan pembelajaran shared model. Proses pengembangan pembelajaran terpadu model shared meliputi: yang pertama, menganalisis GBPP dari setiap mata pelajaran yang akan dipadukan, misalnya IPS dengan matematika, IPS dengan IPA, atau IPS dan bahasa Indonesia. Yang kedua, menentukan konsep, keterampilan, dan sikap terhadap mata pelajaran yang dipilih. Yang ketiga, mengalokasikan waktu dengan benar sesuai dengan konsep yang akan disampaikan. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak dengan menggunakan lingkungan sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang akhirnya pembelajaran terpadu bermanfaat bagi kehidupan siswa sehari-hari. Dalam pengembangan pembelajaran terpadu model shared perlu memperhatikan mengenai: yang pertama, urutan penyajian sehingga mudah memahami konsep. Yang kedua, kegiatan hendaknya menarik perhatian siswa. Yang ketiga, suasana belajar menyenangkan. Yang keempat, menggunakan alat bantu atau alat peraga. Yang kelima, setiap kali kegiatan siswa dilatih membuat laporan lisan maupun tulisan. Yang keenam, hasil diskusi dilaporkan secara bergantian sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dalam mengembangkan pembelajaran model shared, evaluasi dilakukan melalui: yang pertama, tugas kelompok maupun individu. Yang kedua, penilaian dilakukan pada proses pembelajaran langsung. Dan yang ketiga, penilaian produk atau hasil karya siswa dapat dilakukan tes formatif dan sumatif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Jadi sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi Bapak akan mengecek ke daring kalian ya. Ya, Pak. Oke. Yang pertama, Muhammad Sadli. Hadir, Pak. Andi Indah Hairani. Hadir, Pak. Caroline Hilary. Hadir, Pak. Baik, berikutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mendengarkan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kelompok siswa dapat menentukan watak tokoh dan pesan dalam dongeng. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan perilaku terpuji. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan perilaku rajin, tolong-menolong, dan hormat kepada orang tua atau guru selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, melalui kegiatan mendengarkan, siswa dapat menuliskan kembali dongeng yang diceritakan oleh guru. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mendengarkan, siswa dapat menceritakan kembali dongeng yang diceritakan oleh guru. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak akan melanjutkan tentang kegiatan intinya. Jadi pada pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi dipaparkan, Bapak akan menceritakan dongeng tentang Malin Kundang. Terlebih dahulu Bapak akan tampilkan share screen-nya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah suatu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bernama Malin Kundang. Kehidupan mereka sangatlah susah dan serba kekurangan. Menyadari kondisinya tersebut, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Ia berharap bisa mengubah nasib keluarganya, terutama sang anak. Malin Kundang pun tinggal berdua bersama sang ibu. Setelah 1 tahun lamanya ditinggal, sang ayah tak kunjung pulang dan memberikan kabar. Keluarga pun pasrah menerima kenyataan. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang kerja keras. Dia selalu membantu ibunya mencari uang dan akhirnya memutuskan untuk merantau juga. Walau dengan berat hati, sang ibu mengikhlaskan Malin Kundang untuk pergi mencari uang ke negeri seberang. Malin Kundang pun berjanji untuk kembali dan membahagiakan sang ibu. Setelah beberapa tahun, Malin Kundang kembali ke kampung halamannya. Ia menggunakan pakaian yang bagus dan berlayar dengan kapal besar. Hal itu menjadi perhatian warga setempat. Hingga akhirnya salah satu warga mengenali Malin Kundang. Ibunya pun mendengar kabar Malin Kundang dan berada di pelabuhan. Saat sang ibu memanggil namanya, Malin tidak mengaku bahwa wanita tua tersebut adalah yang melahirkannya. Istri Malin Kundang pun bertanya,
Apakah sang ibu adalah wanita tua dan miskin? Adalah ibumu. Maling kundang tetap kukuh dan menolak mengakui keberadaan sang ibu. Karena kecewanya melihat perilaku sang anak, ibu maling kundang pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberikan hukuman yang berat. Sehari setelahnya, maling kundang bersama kapal dan awak kapalnya tersambar petir dan berubah menjadi batu. Sang ibu percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kepada maling kundang yang durhaka, tak mau mengakui sang ibu. Saat ini, batu yang dipercaya sebagai maling kundang masih berdiri di pantai di Sumatera Barat. Jadi itulah tadi cerita mengenai maling kundang. Selanjutnya, dari cerita yang Bapak bacakan tadi, adakah yang mau berpendapat mengenai tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Saya Pak. Ya, silakan Saudari Andinda Herani. Baik Pak. Jadi menurut saya maling kundang memiliki sifat yang jahat dan durhaka karena tidak mau mengakui ibunya. Ya, benar sekali. Masih ada yang mau berpendapat? Baik, saya kira yang dikatakan temannya tadi sudah cukup bagus, bahwa dalam cerita tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa watak yang dimiliki oleh maling kundang itu wataknya jahat, tidak mau berbakti kepada ibunya, dan maling kundang termasuk anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi setelah mendengar dongeng atau cerita yang Bapak bacakan, adakah dari anak-anakku yang ingin menceritakan kembali? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya akan menceritakan kembali dengan singkat kisah maling kundang. Nah, pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Nah, keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama maling kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah maling kundang memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Setelah berbulan-bulan, ternyata ayah maling tidak kunjung datang. Nah, setelah maling kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang. Akhirnya maling kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya secara sukses. Kemudian, desa tempat maling merantau adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, maling kundang menjadi seseorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Kemudian setelah menjadi kaya raya, maling kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, maling kundang dan istrinya melakukan perjalanan dengan kapal yang besar disertai anak buah dan pengawalnya yang banyak. Kemudian ketika maling kundang turun dari kapal, dia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut dan semakin yakin bahwa yang ia dekati adalah ibunya. Tetapi maling kundang tidak mau mengakui ibunya, kemudian mengusir ibunya tersebut. Nah, mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya, ibu maling kundang sangat marah.
ia tidak menduga bahwa anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Karena kemarahannya memuncak, maka ibu maling kundang menengadahkan tangannya sambil berdoa kepada Tuhan dan menyumpahi maling kundang menjadi sebuah batu. Kemudian tidak lama kemudian angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal maling kundang. Setelah itu tubuh maling kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu. Ya, bagus sekali ya. Ya, bagus sekali Andinda Herani. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Jadi anak-anakku sudah mengetahui mengenai cerita atau dongeng dari maling kundang. Jadi silakan ambil positifnya bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dan tidak melawan atau mendurhakai orang tua. Jadi cermati baik-baik cerita ini dan ambil hikmah yang bisa Ananda ambil dari cerita tersebut. Baik, adapun kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu watak tokoh dalam suatu cerita adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Watak tokoh dalam cerita ada 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Cara mengetahui watak tokoh dalam cerita yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memperhatikan perwatakan yang secara langsung digambarkan oleh penulis. Yang ketiga, memperhatikan dialog antar tokoh. Yang keempat, memperhatikan penggambaran fisik tokoh dan perilaku tokoh. Yang kelima, melihat pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan terakhir, melihat penggambaran tokoh yang diungkapkan oleh tokoh lain. Dan adapun pesan-pesan moral yang kita dapatkan dalam cerita Maling Kundang yaitu yang pertama, hormatilah orang tua hingga akhir hayatnya. Orang tua, terutama ibu, adalah sosok yang paling berjasa pada anak-anaknya, bahkan derajatnya pun lebih tinggi dari seorang ayah. Terus yang kedua yaitu jangan pernah lupa diri dengan kemewahan, karena harta benda dan kemewahan bukan segalanya, karena semua itu hanyalah titipan semata. Selanjutnya, jangan pernah berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Jadi sekian ya kesimpulan pada materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu memberikan tugas di grup WA, silakan dicek. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.